beliau dengan terpaksa harus mengikuti proses hukum dan harus ditahan untuk sebuah tuduhan yang tidak terbukti. Boleh kata tidak? Boleh kata tidak? Dalam perjalanannya, santri-santri yang dikatakan sebagai korban kemudian dilakukan BAP, diperiksa oleh aparat kepolisian, dimintai keterangan, tetapi pada saat meminta keterangan terjadi apa yang dinamakan ancaman. Betul atau tidak? Kalau tidak mengakui telah menjadi korban periksaan, diancam akan dihukum. Betul atau tidak? Ini aparat apa? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Aparat penegak hukum harusnya dia menjalankan tugasnya untuk membela yang benar, bukan mentersangkakan, mempidanakan yang benar. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sudah jelas hasil visum menunjukkan tidak ada bukti tindak pelecehan seksual. Tapi itu berarti tidak ada korban, tetapi aparat tetap memaksa memproses, tetap memaksa menahan Ustaz Fahim. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Akhirnya semua harus berujung ke persidangan. Didatangkanlah saksi, baik korban maupun saksi-saksi yang lain. Santri yang menjadi saksi korban, yang dalam hal ini disebut sebagai korban walaupun sebetulnya bukan korban, ketika dimintai keterangan menyampaikan bahwa apa yang tertulis di dalam BAP itu semua adalah rekayasa, tetapi proses tetap berjalan. Para korban sudah menyampaikan keinginannya untuk mencabut BAP, tetapi semua diabaikan. Persidangan terus berjalan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sudah jelas di dalam persidangan juga diungkap sekali lagi bahwa hasil visum terhadap siapa yang disebut sebagai korban itu jelas-jelas negatif, jelas-jelas tidak terbukti. Hasil visum tidak menunjukkan adanya tindakan pelecehan seksual. Artinya bukti tidak lengkap, bukti tidak ada. Harusnya aparat yang bekerja dalam hal ini menjadikan itu fakta-fakta hukum yang nantinya dia angkat ketika membacakan tuntutan kepada Ustaz Fahim. Harusnya dengan tidak adanya bukti, maka jaksa penuntut umum tidak memberikan tuntutan kepada Ustaz Fahim karena Ustaz Fahim tidak bersalah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Faktanya jaksa penyidik, jaksa malah mengajukan tuntutan agar Ustaz Fahim dipidana penjara 10 tahun. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dituntut 10 tahun penjara atas tuduhan, atas dakwaan yang tidak dilakukan
pengadilan. Dia ditugasi negara, mereka ditugasi negara untuk mengadili dan mempidanakan mereka yang tidak bersalah, mereka yang bersalah. Jadi pidana hanya diberikan kepada yang bersalah. Betul atau tidak? Kalau tidak bersalah, maka apa yang harus dilakukan? Bebaskan tanpa syarat. Bebaskan. Bapak dan Ibu sekalian, kami hadir di Jumlah ini untuk menggugah kesadaran bagi para aparat yang sampai dengan hari ini belum sadar atas kesalahan yang dia lakukan, atas pelanggaran yang dia lakukan, memproses hukum atas Ustaz Fahim yang telah jelas-jelas fakta hukumnya tidak bersalah. Kami ingin mengingatkan bahwa tindakan dari kepolisian, kejaksaan, dan menteri majelis hakim, semuanya perbuatan itu, apapun keputusan itu akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan majelis hakim, ingat bahwa apapun yang kamu lakukan, maka kamu harus mempertanggungjawabkan itu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau melakukan kriminalisasi, melakukan upaya untuk mengkriminalisasi ulama, biar nggak berat, maka sesungguhnya yang tidak terima ini bukan hanya para santrinya, tapi juga seluruh ulama tidak akan terima. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terima atas apa yang kalian lakukan. Takbir! 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 Maka mumpung masih ada waktu, mumpung masih 1 hari menjelang dibacakannya vonis kepada Ustaz Fahim Maladi, tebuslah kesalahanmu. Kepolisian, kejaksaan, dan majelis hakim, tebuslah kesalahanmu yang kemarin-kemarin. Tobatlah atas kesalahanmu, dan besok putuskan Ustaz Fahim Maladi bebas. Semoga dengan engkau bebaskan Ustaz Fahim, Allah akan mengampunimu, Allah akan menerima taubatmu, dan kemudian engkau kembali ke jalan yang benar, dan kami doakan untuk husnul khatimah. Amin. Amin. Takbir! 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 Nabi Muhammad. Kami dari Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur merasa terpanggil ke sini untuk memberikan dorongan moral kepada para santri, dorongan moral kepada Ustaz Fahim untuk tetap tegar, sabar menerima ujian ini. Selain itu, kami juga mengingatkan para aparat, jangan
dirimu. Jangan kau pertaruhkan keluargamu untuk berbuat kezaliman dengan mentersangkakan dan menyalahkan ustaz ulama kami yang jelas-jelas terbukti tidak bersalah. Gunakan waktu satu hari ini untuk berbohong, gunakan untuk bertobat. Besok bebaskan Ustaz Mahir Malabi. Bebaskan, bebaskan, bebaskan. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini tadi barusan dapat kabar dari dalam pengadilan negeri Jember, perwakilan kita yang kita ajukan 15, dia mau terima cuma 2. Dia Pak cuma 5, ulama lagi. Dijamin lembut, dijamin lembut. Yang ada kasar di lapangan. Kami mau mengingatkan aja kepada semua. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak akan mundur dan tidak akan maju. Hakim mati, jaksa polisi kita, demi Allah, kematian bukan ancaman bagi orang yang beriman. Kematian adalah cita-cita. Kematian adalah kabar gembira. Allahu Akbar. Karena dengan kematian, insya Allah kita akan bertemu dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan tunggu sampai pengadilan menerima perwakilan kita. Mereka minta 2, nggak apa-apa deh, 5 ya, 5. Andai kata mereka nggak nerima, kita di sini sampai diterima. Siap menunggu, siap bertahan, siap bertahan. Allahu Akbar. Dan beritahukan kepada rekan-rekan yang masih belum datang. Sekali lagi kepada Bapak aparat kepolisian, terima kasih Pak, kita udah aman sampai jam segini. Terima kasih banget. Alhamdulillah. Kami kepengen semuanya aman. Kami kepengen semuanya kondusif. Jangan paksa untuk keadaan jadi nggak kondusif karena pihak pengadilan tidak mau menerima perwakilan. Padahal cuma 5 orang. Dan bukan buat rusuh, cuma untuk audiensi, untuk menyampaikan undang-undangnya. Karena selama pengadilan pun, selama persidangan, itu tidak boleh diliput. Pengadilan, persidangannya tertutup. Dan kami sudah mengikuti proses persidangan itu dengan tertib, dengan aman, dengan kondusif. Kali ini biarkan kami menyampaikan aspirasi kami. Umat Islam masih ada. Saya mau ingatkan kepada semuanya, baik umat Islam dan aparat, menang atau kalah bukan karena jumlah. Waktu perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin 313 orang melawan ribuan lawan, tapi tetap Allah beri kemenangan. Dan kemenangan itu adalah di saat kita berjumpa dengan kematian. Karena sudah menjadi janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang memperjuangkan yang benar melawan kezaliman, surga balasannya. Siap mati masuk surga. Siap berpadana untuk Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang kita goncang pintu langit. Kita baca zikir sama-sama sampai para
aparat bisa menegosiasi dengan para pengadilan negeri untuk perwakilan tidak diterima. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an Fatihah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Mari sama-sama kita baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan subhanallah, kalau antum ketahui semua, dugaan rekayasa kasus Kiai Fahri ini luar biasa. Sampai-sampai kami juga kuat bahwasannya jaksa dipilih yang non-muslim, hakim juga ada yang non-muslim. Jadi wahai umat Islam, ini bukan hanya tentang Kiai Fahri, tapi ini tentang ulama semuanya. Kalau Kiai Fahri dihukum sehari saja, maka ini akan menjadi jurisprudensi, contoh hukum yang nyata. Besok-besok akan banyak ulama yang dibungkam dengan cara seperti ini. Bagaimana seorang pelapor bukan korban, bahkan tidak ada hubungan dengan korban, keluarga bukan, anak bukan, ponakan bukan, kurang ajar. Dan ini saya ingatkan kepada semua ulama dan semua umat Islam, jaga ulama kita, jaga ulama kita. Karena negara ini sedang diobok-obok dan targetnya adalah pondok pesantren. Pondok pesantren akan ditargetkan untuk dibungkam dengan cara-cara mengkriminalisasi ulamanya. Bukan ajar. Wahai umat Islam, saya ingatkan kalian, siapkan diri kalian, siapkan iman kalian. Jangan pernah takut mati, jangan pernah takut mati. Berjuang mati, tidak berjuang mati. Bela ulama mati, tidak bela ulama mati. Demi Allah, bagi Islam sejati, membela ulama sampai mati adalah cita-cita yang hakiki. Allah. Dari murid Kiai Fahri, lihat para ulama, ini hasil
hasil didikan Kiai Fahim, makanya mereka takut. Ini hasil pendidikan Kiai Fahim. Kiai Fahim berhasil mendidik anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda penerus bangsa untuk menjadi orang-orang yang berani mengutarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agak kencang. Wassalamualaikum ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd, yang saya muliakan, saya cintai para alim, para ulama, para sahabat Syekh, wabil khusus guru kita yang menghafal lagi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak dibebaskan. Serta yang saya muliakan, saya cintai para hadirin, para habaib, serta para hadirin, tidak lupa juga para santri yang telah ikut turun untuk memperjuangkan dan menegakkan keadilan untuk Kiai Fahim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perjuangan kita hari ini, perjuangan kita di hari ini akan diterima sebagai perjuangan jihad fisabilillah. Amin. Yang saya muliakan, saya cintai juga para majelis para jaksa dan para aparat kepolisian yang telah mengawasi dan mengamankan acara ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mereka semua diberi kesehatan dan juga diberi kesadaran. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberi kita nikmat, beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga andai kata seluruh lautan di dunia ini Allah berikan sebagai tinta, seluruh pepohonan Allah berikan sebagai pena, dan seluruh dedaunan Allah berikan sebagai kertas, niscaya mereka tidak akan cukup untuk menuliskan, untuk mencatat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dimana lahirnya saja membuat guncang alam semesta, Nabi yang lahirnya saja membuat heboh para malaikat Allah, yang mana Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini selain atau untuk kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan untuk keluarganya, para sahabat, dan kita semua yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, telah di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti, kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak yang bertanya kenapa kita ada di sini. Banyak pertanyaan kenapa saya dan para santri ikut turun aksi serta menyatakan bahwasanya Kiai Fahim tidak bersalah, bahwasanya Abuya Fahim bukan melakukan pencabulan, bahwasanya Abuya Muhammad Fahim tidak melakukan pencabulan terhadap santrinya. Buya Fahim tidak bersalah. Mengapa saya dan teman-teman mengatakan seperti itu? Karena memang itu faktanya, memang itu kebenarannya. Kasus yang kali ini menimpa Abuya Fahim, kasus yang dimana hampir seluruh telinga mendengarnya, kasus yang dimana hampir seluruh media sosial mengunggahnya, kasus yang telah menimpa Abuya Fahim, itu adalah kasus rekayasa yang dibuat-buat, itu adalah kasus yang dipalsukan, kita sedang dipermainkan, itu adalah kasus yang dibuat-buat oleh dia yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka bisa setegak itu? Mengapa mereka bisa sekejam itu? Mengapa mereka bisa senekat itu berbuat curang, berbuat tidak adil, memenjarakan orang tidak bersalah? Kemungkinan besar, saudara-saudara, mereka adalah korban dari sombongan. Korban apa? Dengan uang, mereka tergoda dengan tahta, uang dan harta adalah seorang pejabat, seorang hukum, bagi seorang pemerintah. Sudah rawan bagi seorang pejabat, penegak hukum, pemerintah itu sogokan. Maka dari itu berhati-hatilah sebagai pemimpin, berhati-hatilah sebagai penegak hukum, berhati-hatilah sebagai pengusaha. Bahkan pengadilan negeri itu bisa disogok. Jika ada uang, kebenaran akan diambil.
tunaikanlah amanat, jangan mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadamu. Jangan pernah mengkhianati kekuasaan yang telah diberikan kepadamu. Jangan pernah mengkhianati jabatan yang telah diberikan kepadamu dengan engkau mengetahui. Begitulah dari ayat Allah ini adalah ketika kita diberi suatu amanah untuk menjabat, ketika kita diberi suatu amanah, diberi kekuasaan, maka kita harus melaksanakan dengan adil. Kita harus melaksanakan dengan ikhlas. Tidak ada kecurangan dalam melaksanakan hal tersebut. Saudara-saudara firman Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, seluruh alam semesta Allah memberikan dunia ini, seluruh dunia itu sudah mencukupi. Apapun yang ada di dunia ini itu sudah bisa mencukupi kebutuhan para manusia. Akan tetapi bagi mereka yang rakus, bagi mereka yang tamak akan tahta, mereka yang tamak akan harta, mereka tidak akan pernah bersyukur dengan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak akan pernah merasa cukup kepada apa yang diberikan kepada mereka. Mereka akan merasa kurang dan kurang atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai para santri, kita sebagai para pejuang, kita sebagai umat Nabi Muhammad, jangan pernah kita menjual harga diri rakyat demi sebuah kecurangan. Jangan pernah kita menjual harga diri bangsa. Jangan pernah kita menjual harga diri keluarga. Jangan pernah kita menjual harga diri kita sendiri hanya demi sebuah jabatan. Jangan pernah kita menjual harga diri kita sendiri demi sebuah tahta, demi sebuah harta. Karena itu adalah sehina-hinanya orang dan sebangsa-bangsanya orang. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih dari 7 bulan Kiai Bahmun di penjara. Sudah lebih dari 7 bulan beliau ditahan. Padahal majelis hakim sendiri yang mengatakan bahwasanya laporan pencabulan tidak terbukti. Majelis hakim sendiri yang mengatakan bahwasanya pencabulan tidak terbukti. Akan tetapi saudara-saudara, dengan entengnya mulut jaksa mengatakan akan menuntut Kiai 10 tahun. Sekarang saya tanya, orang tidak bersalah ditahan selama lebih dari 7 bulan dan dituntut 10 tahun penjara. Adil atau tidak? Adil atau tidak? Adil atau tidak? Sudah banyak orang goblok menjalankan yang benar dan jika jaksa dan hakim tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, jangan jadikan jaksa, jangan jadikan hakim, jadikan saja sebagai atau tukang parkir. Santri akan menyerah sebelum Kiai Bahmun dibebaskan. Kami para santri tidak akan mundur satu langkah pun sebelum ayah kami dibebaskan. Demi Allah, hei kalian para santri, hei kalian para pejuang, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang telah dibuat oleh jangan pernah kalian kecilkan, jangan pernah kalian matikan api-api perjuangan, kobaran semangat perjuangan yang telah dibuat oleh para ulama, yang telah dibuat oleh para habaib, telah dibuat oleh para penceramah dan para kiai. Kita para santri, kita para pejuang akan terus tetap berjuang sampai titik akhir. Tanggal 10 Agustus adalah sidang putusan Kiai Bahmun. Besok tanggal 10 Agustus adalah sidang putusan Kiai Bahmun. Kita lihat bersama-sama apakah hakim dan jaksa masih buat curang, apakah hakim dan jaksa tidak akan membebaskan Kiai Bahmun. Maka demi Allah, jikalau Kiai Bahmun tidak dibebaskan, kami para santri dan para pejuang tidak akan mundur walau satu langkah pun. Takbir! Mari bersama-sama kita berdoa supaya besok Kiai Bahmun dibebaskan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi pertolongan. Amin, amin. Yang akan memberi pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau pertolongan tersebut masih dari makhluk Allah, masih ada celah-celah musuh untuk masuk. Tapi jikalau pertolongan tersebut datangnya langsung dari Allah, pertolongan tersebut datangnya dari Zat yang Maha Menolong, kemudian Allah kabulkan doa kita, Allah kabulkan permohonan kita untuk melindungi dan membebaskan Kiai Bahmun, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakai Abu yang Muhammad Wahid Mawardi. Allah Subhanahu wa taala mungkin cukup dengan saya katakan kali ini.
Syukran Allah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo peserta aksi jangan ditekan-tekannya. Kita siap panas-panasan. Ayo peserta aksi jangan teduh-teduhan. Kita ini bela ulama bukan teduh-teduhan di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau mau teduh-teduhan di rumah. Minum. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, Allah, wa ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita. Ini dimandiin. Muhammad. Tadi disiram air. Tadi ngapain? Mau minta tes bahasa. Dulu sampai panas. Saya hormati. Mau pakai ini di Saya sebelah yang teman-teman saya yang berjuang dengan saya. Kak Dewa panas. Kak Dewa. Panas soalnya. Ini kan. Saya teman-teman saya di sini. Seperti ini untuk memperjuangkan tenaga dan menghapus kezaliman. Apakah kalian siap untuk memberantas kezaliman? Saudara, perlu Anda ketahui, bahwasanya di dalam hidup ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dengan apa yang kita lakukan di dunia dan pada saat itu juga Allah akan menentukan di mana kita tinggal. Kita di surga atau Di restart dulu, restart dulu. Dan Allah telah menjadikan Di restart dulu apinya. Di restart. dan Allah telah menjadikan kepada umatnya yang melakukan apa kata Allah? Barang siapa yang mengerjakan kebaikan ini, maka Allah ucapkan surga bagimu. Begitu juga sebaliknya. Apabila Hilangkan siswa data. lakukan perintah Allah, maka Allah akan yang seburuk-buruknya tempat yang neraka. Apalagi seorang hamba Allah yang diberikan dengan hidayah, kemudian dia lalai, dia berjalan keluar api, meninggalkan apa-apa yang meninggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iya, makanya cari "Inna sabilu ala ladzi mereka udah cari. kita kasih kesempatan Sesungguhnya dalam kesalahan hanya ada pada orang-orang yang zalim dengan manusia dan mengkhianati bumi tanpa meminta satu kebenaran. Mereka itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Mereka itu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Jadi, pada memakai ternyata, apakah kalian tidak tahu dengan siksaan Allah? Apakah kalian tidak tahu dengan kebenaran Allah? Janganlah nanti kalian akan meminta pertanggungjawaban yang biasa. Jadi, untuk kalian diberi kesempatan hidup untuk bertobat akan segera bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dalam Adam, kalau aku tunjukkan anak sama, tunggal sabar dari rumah pulang." Wahai anak Adam, jangan beberapa kamu berpengalaman yang ada di langit, kemudian kau mengetahui kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Jadi untuk Bapak Hamid dan Jaksa, semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa membuat Anda lebih berpikir. Tobat, Pak, tobat. Berpikir untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan ingat pesan saya, pemimpin yang baik harus berkorban untuk kebebasan rakyatnya. Untuk demikian dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ica. Pak, ini azab bagi seluruh sini. Siapa nih yang ngomong? Allahumma shalli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta Allahu biwadihi. Al-Walidu min ibadihi. Al-Mujibu bida'watihi. Al-Muhammad bihaqdihi. Thumma salatan wa salaman ala nabiyyina al-Mustafa wa alihi al-akhbar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama meluangkan waktu sejenak untuk sekedar memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada detik ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menegakkan keadilan. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah panjatkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya muliakan, para ahli ulama, para hadis, para kiai, para tokoh dan semuanya yang telah berjuang di negara waktu negara. Semoga mereka semua selalu berada di dalam kejagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan dan walafiat di dalam jiwa bersamanya, dan selalu diberi istiqomah di dalam jalan Allah. Dan tidak lupa pula nasihat saya kepada para nabi kami dan para kemanusiaan yang telah mengharapkan dan menjaga kegiatan ini. Kali ini saya ingin berbicara mengenai hukum yang ada di negara kita ini. Yang mana pada dasarnya kita berbicara tentang keadilan. Karena hukum seharusnya menjadi alat yang dapat memperlakukan seseorang atau pihak yang lain sesuai dengan maksudnya, bukan dalam untuk kepentingan pribadi sendiri. Tapi katanya, negara kita yang merupakan negara hukum ini tak dapat dinilai sebagai negara yang mampu memberikan keadilan. Karena kasus yang kita buat sebenarnya sudah menjadi satu bukti yang nyata bahwa ketidakadilan hukum masih terus terjadi di negara kita. Dan katanya, persatuan untuk menuju ke arah perjuangan menegakkan keadilan di dalam bidang hukum masih jauh dari apa yang kita harapkan. Apalagi kedahuluan yang ada di negara kita ini nampaknya masih banyak yang terjiwa oleh uang yang besar dan kelelahan yang memudahkan mereka untuk menegakkan keadilan. Padahal sebenarnya bagaimana seharusnya hukum harus bertindak secara adil telah disebutkan di dalam hukum itu. Kami apabila Alhamdulillah wa'alaikum yamutu yamutu bahwa wasiat yamutu Bismillahirrahmanirrahim wa'alaikum jannah. Jelas-jelas di dalam hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengharapkan seseorang pemimpin yang tidak bisa berbuat adil terhadap mereka untuk masuk ke dalam surga. Bahwasanya perlu Anda ketahui saudara, kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya mau ayah kami, guru kami, Abu Ya Muhammad Karimawati segera dibebaskan. Karena Anda tidak bisa berbuat adil lebih besar. Anda terlalu biasa atas nama jabatan Anda, dan Anda benar-benar goib telah membuat
lihat teladan kami Al-Quran begitu. Yo mari area-area. Kan di belakang ini. Kita. Buat pengadilan Mereka warung nyetek nang kuburan tinggi kamera. pimpin aksi Video Mbak? Hah? Video ya? Video? Hah? Babe Aldo? Oh, Bapak tuh bukan jajan sendiri. Iya, Kan ada jalan beres kalau mau ikut. Oh iya. Banyak anak-anak kan akan mau istirahat.
Udah umpan lah.